Pemirsa, kita akan simak lagi 4 caketum yang akan menyampaikan visi misi mereka berkaitan dengan tema malam hari ini, itu peranan Partai Golkar dalam pembangunan bangsa dan negara, politik, hukum, dan keamanan. Apa yang mereka tawarkan untuk Anda, untuk Golkar, untuk Indonesia. Yang persilakan, caketum nomor urut 5, Priyo Budi Santoso. 5 menit untuk Anda, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyo Budi Santoso, calon Ketua Umum Partai Golongan Karya. Saya diminta untuk menyampaikan gagasan dan pandangan besar saya tentang 3 topik utama: politik, hukum, dan keamanan. Pemirsa dan saudara sekalian sebangsa dan setanah air, hebat negeri kita hari ini. Setelah reformasi, negeri kita boleh dikatakan sebagai negeri yang mempraktekkan sistem demokrasi paling hebat di muka bumi ini. Amerika Serikat yang katanya mbahnya demokrasi pun bisa kita kalahkan. Kita telah tata sistem politik yang hebat. Kita telah memilih presiden secara langsung, bupati secara langsung, wali kota, gubernur. Saya bertanya, adakah negara demokrasi di muka bumi yang mempraktekkan sistem demokrasi ala Yunani kuno seperti kita? Jawabnya tidak, kecuali Republik Indonesia yang kita cintai. Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan pandangan itu apa? Karena Partai Golkar, di mana saya sebagai orang muda yang dianggap berbakat diberikan tugas memimpin fraksi Partai Golkar, memimpin komisi politik, bahkan memimpin DPR sebagai wakil ketua DPR. 17 tahun saya termasuk, alhamdulillah, diberi amanat oleh partai untuk ikut mengkreasi, menginisiasi, dan mengarsiteki beberapa perubahan-perubahan politik, hukum, dan keamanan ketika zaman reformasi bergulir ini. Selain masalah politik yang hari ini kita selenggarakan itu, saudara sekalian, hal yang membanggakan kita adalah sejak reformasi, Golkar pun juga menjadi inisiator. Untuk apa? Untuk membangun sebuah sistem hukum kita yang baru. Karena kemarin kita masih tertatih-tatih untuk membangun hukum kita. Tak kenal pandang bulu, Golkar pun ikut menginisiasi, kita bentuk KPK sebagai sebuah lembaga extraordinary. Lembaga yang luar biasa, yang untuk apa? Untuk memangkas segala keraguan-keraguan orang terhadap era reformasi ini. Selain KPK, saudara sekalian, kita menginginkan sebenarnya sistem hukum kita menjadikan sebagai panglima. Saya ulang, panglima. Hari ini kita masih menyaksikan hukum sebagai panglima masih menjadi pidato-pidato dan orasi para pemimpin di Republik ini. Belum kita praktekkan. Nyatanya, dengan kepala sedih harus saya katakan, rakyat kita di pinggir jalan masih belum mendapatkan hak-hak hukumnya hanya karena mereka tidak bisa membayar atau tidak punya akses untuk menegakkan keadilan hukumnya itu. Itu apa? Itu kenapa kalau saya nanti diberi mandat sebagai nahkoda baru partai ini, cita-cita saya adalah saya ingin memimpin Partai Golkar untuk memberikan inisiasi bahwa hukum sebagai panglima harus kita tegakkan di muka bumi Indonesia ini, saudara-saudara. Yang ketiga yang saya anggap penting adalah mengenai berbagai problem. Ialah satu, prestasi politik kita yang selama ini kita kerjakan sudah tentu tidak bisa akan dibawa oleh Golkar. Kita hari ini alhamdulillah Golkar dengan tangan terbuka bisa mengajak kekuatan partai politik lain. Teman-teman saya di PDI Perjuangan sampai di partai-partai Hanura, Gerindra, semua bersatu padu. Untuk apa? Membangun sebuah sistem politik di mana partai adalah pilar demokrasi, yang jangan karena partai kurang, partai masih kita anggap sampah serupa, kemudian kita jadikan partai, kemudian kita buang, kita kubur, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak, saya katakan tidak. Apapun dan bagaimanapun saya harus memberitahu kepada seluruh jajaran rakyat se-Indonesia, betapapun partai-partai politik sekarang menjadi tempat sumpah serapah karena kami memang kurang, saya akui. Tetapi percayalah, sebuah negara yang demokrasi seperti Republik yang kita cintai ini, demokrasi tidak bisa kita rawat kalau pilar yang bernama partai politik tidak kita bangun, kita sehatkan, dan kita jayakan kembali. Oleh karena itu saya meminta lewat siaran ini kepada seluruh negeri ini,
pada putra-putra aktivis manapun juga, ini saatnya Anda kami undang, kami panggil, berduyun-duyunlah untuk mengambil oper kepemimpinan partai politik. Kalau para orang-orang terbaik di kampus, LSM, kalangan pers, dan kadang-kadang anak-anak yang hebat, kemudian karena mencaci maki partai, kemudian ditinggalkan, pada partai adalah pilar demokrasi, betapa bahayanya partai ini dengan kekuasaan yang ia punya. Saran saya, bergabunglah dengan Partai Golkar, berduyun-duyun mari kita pimpin dan kita segarkan negeri yang kita cintai. Terima kasih, saya Priyo Budi Santoso. Terima kasih. Kini giliran Caketum nomor urut 6, Aziz Samsudin. 5 menit untuk Anda, dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang kami hormati Pak Abu Rizal Bakri, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, beserta seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, dan Pak Akbar Tanjung, Ketua Dewan Pertimbangan, beserta seluruh jajaran Dewan Pertimbangan, rekan-rekan kader Partai Golkar, khususnya kepada ketua-ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia, dan ketua-ketua DPD Partai Golkar seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Dalam topik yang diangkat pada malam hari ini khusus mengenai politik, hukum, dan keamanan. Dalam sisi politik, Indonesia sebagai negara yang berdaulat dalam ikut kancah politik percaturan internasional, tentu Indonesia telah berperan secara aktif untuk melakukan negosiasi-negosiasi dalam melindungi hak dan kewenangan warga negara Indonesia. Dalam beberapa waktu lalu, Indonesia telah berhasil dalam melindungi dan membebaskan warga negara Indonesia di berbagai tempat. Dalam hal ini Indonesia juga harus menyikapi proses-proses politik dalam menentukan Indonesia sebagai negara Islam terbesar di Indonesia. Dalam proses pengembangan terorisme yang di dalam legislatif Indonesia, DPR telah melakukan undang-undang revisi undang-undang terorisme, undang-undang tentang HAM, bagaimana penuntasan dalam bentuk keamanan negara Republik Indonesia. Serta juga Indonesia dalam menyikapi Islam secara Sunni maupun Syiah, bagaimana kancah politik Indonesia, karena Indonesia merupakan negara terbesar dalam pemeluk agama Islam. Tentu sebagai negara pemeluk agama Islam yang terbesar, Indonesia tetap menghargai sesama pemeluk agama lainnya. Sesuai negara kita adalah negara Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan sesuai dengan program Pak Presiden Bapak Jokowi, yaitu Nawacita, yaitu program yang ke-9 yang bagaimana menentukan kehidupan umat beragama dalam bentuk kebinekaan tunggalan. Bahwa program Presiden Bapak Joko Widodo yaitu program Nawacita dalam hidup ke dalam kebinekaan tunggalan, yaitu pluralisme di dalam sesama antar agama untuk bisa menyatukan bangsa dan negara menuju Indonesia maju. Tentu Partai Golkar akan berperan aktif untuk memajukan, mendukung pemerintahan dalam program yang sesuai dengan ideologi Partai Golkar Indonesia. Dalam topik yang kedua, dalam hal penegakan hukum, Indonesia khususnya Partai Golkar sebagai partai yang memiliki ideologi dalam menentukan sikap partai hukum dalam partai politik Indonesia, kita memiliki kapasitas bahwa dalam hal penegakan hukum adalah panglima bagi setiap negara. Panglima bagi Indonesia, bagaimana penegakan hukum ini, setiap masyarakat harus merasakan hukum itu sebagai benteng terakhir dalam meminta keadilan bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dalam hal ini, bagaimana masyarakat miskin dapat memiliki hak dan kewajibannya secara nyata, tidak karena terlantar karena mafia-mafia tanah, tidak terlantar karena mafia-mafia peradilan yang hanya karena kedok melakukan suatu konspirasi untuk menguasai tanah, untuk menguasai hukum dengan cara mafia peradilan, mafia tanah, sehingga rakyat terlantar. Hal ini berkaitan juga dalam hal penegakan hukum, bagaimana aparatur pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, PPNS Republik Indonesia yang tergabung dalam Kabar Eskrim untuk bisa melakukan proses penegakan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum. Jangan penegakan hukum karena rekayasa, jangan penegakan hukum karena agenda-agenda politik, jangan penegakan hukum karena agenda-agenda konspirasi para mafia-mafia hukum, para mafia-mafia pedagang yang ingin mensejahterakan dengan kedok untuk mengambil hak-hak rakyat di Indonesia ini. Dalam kesempatan ini juga kami memohon kepada seluruh aparatur pemerintah, aparatur penegakan hukum dapat menyatukan bagaimana program dan misi negara maju ini, Indonesia ini, sesuai program daripada Millennium Development Goals yang telah ditandatangani oleh negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Sustainable Development Goals,
yang merupakan program dalam blueprint Partai Golkar, ikut mensejahterakan rakyat menuju negara maju dalam periode kedua percepatan menuju negara maju 2025 sampai 2035. Kami harapkan dalam kesempatan ini Partai Golkar akan berperan aktif untuk ikut bersama-sama pemerintah karena program-program tersebut dengan program Nawacita. Saya akhiri, usikum binafsi biqataqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan. Ini giliran Caleg Ketum nomor urut 7, Indra Bambang Utoyo. Silakan. 5 menit untuk Anda. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Partai Golkar yang saya cintai dan saya hormati, Bapak Insinyur Haji Abu Rizal Bakri, beserta seluruh jajaran DPP Partai Golkar, Ketua Dewan Pertimbangan Bang Akbar, dan seluruh anggota Dewan Pertimbangan, seluruh hadirin yang saya hormati. Malam ini kami diberi kesempatan untuk bicara mengenai politik hukum dan keamanan. Saya mulai dengan jantung demokrasi. Jantung demokrasi itu partai politik. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Oleh karena itu, di dalam demokrasi, partai politik harus kuat. Dalam menjalankan pembangunan, maka ada 4 perkiraan yang bisa terjadi. Pertama, sekiranya pemerintah kuat, rakyat atau partai politik lemah, maka pemerintah akan jadi otoriter. Kalau pemerintah lemah, rakyat atau partai politik kuat, jadinya anarkisme. Tapi kalau partai lemah, pemerintah lemah, maka asing masuk ke Indonesia. Yang kita inginkan adalah partai kuat, pemerintah dan kuat. Baru bisa pembangunan kita laksanakan dan sesuai dengan inti dasar Partai Golkar, kita berpatokan kepada preambul Undang-Undang Dasar 45, mewujudkan suatu Indonesia yang besar, mandiri, maju, adil dan makmur. Dalam kaitan politik hukum dan keamanan ini, beruntung kita punya ketua umum yang punya ide yang sangat brilian dan betul-betul belum pernah dipikirkan orang. Berdasarkan kejadian-kejadian kemarin, di mana garis besar haluan negara tidak ada lagi dalam Undang-Undang 45, maka arah pembangunan dalam segala bidang, hukum, keamanan, maupun politik menjadi tidak jelas arahnya. Ketua umum kita mencari ide ini kita mesti tata kembali, yang akhirnya kita sebut sebagai visi negara kesejahteraan tahun 2045. Ini ide yang sudah karena ketua umum sudah diuji pada semua tempat, termasuk universitas-universitas. Oleh karena itu, kita lebih gampang kalau saya jadi ketua umum Partai Golkar, dalam segala hal kita berpatokan saja pada visi yang sudah disusun oleh ketua umum Partai Golkar. Catatan terhadap politik hukum dan keamanan. Kita masuk di dalam era globalisasi. Ada bagian yang baik bisa kita terima, tapi banyak yang buruk. Oleh karena itu, di dalam menghadapi ini, ketua umum kita menyampaikan juga, kalau dalam Orde Baru ada yang disebut trilogi pembangunan, pertumbuhan, pemerataan, stabilitas, ketua umum kita menambahkan sesuatu yang baru yang penting, nasionalisme baru. Nasionalisme baru inilah yang bisa menghadapi globalisasi yang masuk ke Indonesia. Jadi saya tidak akan terlalu jauh-jauh untuk menyampaikan apa visi. Kita berpatokan pada visi yang sudah dibuat oleh partai kita dan kita putuskan pada tahun 2012. Tidak usah keluar dari situ, karena ini sudah diuji dan ini benar.
Pemerintah sekarang saja banyak memakai isi daripada visi negara kesejahteraan 2045 itu, menunjukkan bahwa apa yang kita susun itulah benar dan betul. Catatan kedua dari sisi keamanan, kita harus memperhatikan geopolitik dan geostrategi. Dunia sekarang dikuasai oleh dua kekuatan besar, Cina dan Amerika. Maka kita harus berada pada posisi yang tepat, sesuai dengan pada awal-awal bahwa kita adalah negara yang bebas aktif, tidak berpihak. Oleh karena itu, saya tutup, kita Partai Golkar harus menjadi partai yang bersih, berwibawa, dan modern. Terima kasih. Ini adalah visi misi yang ke-8 dari Caketum nomor urut 8. Sekali lagi, Anda punya hak untuk menilai dengan sebaik-baiknya. Syahrul Yassin Limpo, Anda punya waktu 5 menit, dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hamdan wa syukran lillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahdatan milisani yafqahu qouli jalali yasiran ahli. Ketua Umum saya Abu Rizal yang saya banggakan, cintai dan hormati, seluruh petinggi Golkar, pemirsa dan hadirin sekalian. Kalaulah Golkar menggelar acara debat kandidat seperti ini, itu menandakan Golkar ini partai besar, partai maju dan partai modern, dan di situ kita berada hari ini. Kalaulah hari ini kita bicara seperti apa visi misi, itu berarti Golkar adalah suatu partai dengan proses politik yang sangat terbuka untuk semuanya dan mampu teruji secara publik. Ini gejala era, ini modernisasi, ini dari jawaban terhadap seperti apa harusnya negara dikelola. Karena hanya dengan perbuatan-perbuatan seperti ini, bagian-bagian dan hadirnya partai politik yang kuat mampu menjaga eksistensi negara, bangsa yang besok berhadapan dengan tantangan-tantangan era yang ada. Oleh karena itu, malam hari ini kita memperlihatkan pada bangsa dan negara ini bahwa politik itu menjadi penting. Politik tak adalah tempat mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan rakyat. How to find the real need, the real hope of the people. Di politiklah dikomitmenkan itu, politiklah dibicarakan itu, dan cara untuk seperti ini menjadi penting bagi Golkar untuk mengawal kepentingan rakyat agar kebijakan negara, program-program pemerintah itu harus benar-benar sesuai dengan harapan kita, bisa menjawab tantangannya yang ada, bisa menjawab era MEA yang ada. Kenapa? Agregasi politik itu membicarakan kepentingan rakyat agar rakyat bisa makan besok dengan cara yang tepat, bisa mendapatkan akomodasi dan transportasi yang murah, bisa menjamin agar rakyat besok melalui kebijakan-kebijakan politik yang demokratis itu agar mendapatkan pimpinan-pimpinan yang memang diharapkan memiliki integritas, memiliki moralitas, melalui proses demokrasi teruji kompetensinya, kemampuannya, agar besok dia terpilih menjawab kepentingan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri. Di sini pentingnya partai politik, dan politik dibangun dengan sistem terbuka, demokrasi tetap memiliki integritas nasional dan kebangsaan yang tinggi. Saudara-saudara sekalian, di sisi lain memang partai politik dan ke nuansa-nuansa politik memang bermuara pada menghadirkan pemerintahan yang baik, menghadirkan pemimpin-pemimpin politik yang baik. Besok kita berharap dari partai politik menjadi pintu politik pertama yang besok menghadirkan negara menjawab segala tantangan dan masalahnya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, di Golkar inilah menjadi jawaban. Golkar ini adalah partai besar. Golkar harus menjadi bagian dari edukasi politik bangsa Indonesia. Dan kita mulai hari ini dalam jawaban yang ada.
Yang kedua, memang tidak ada yang bisa jalan tanpa masalah hukum dengan konkret bisa dijabarkan. Negara adalah sistem hukum. Apapun yang ada tiga hal yang membuat negara bisa maju. Yang pertama, hadirkan pemerintahan yang baik, berpihak pada rakyat, dan tidak meladeni dirinya sendiri. Dan itulah yang harus dicari oleh Golkar. Siapa pemimpin yang cocok untuk menjaga marwah negara melalui hadirnya pemerintahan yang baik. Yang kedua, hadirkan ruang bagi bisnismen yang berjalan secara konkret, bisa berakselerasi tanpa beban, tanpa sogok, dan tanpa korupsi yang ada. Hadirlah negara yang kuat, dan ini dijaga oleh ruang-ruang politik, oleh partai politik dan kehidupan politik yang ada. Yang ketiga, memang harus hadir ideologi bangsa, menghadirkan cara berpolitik demokrasi yang benar atas nama bangsa. Tetapi di balik itu hadir hukum dan keamanan yang terjamin dengan baik. Kita hadirkan hukum yang baik, kita perbaiki regulasinya melalui kekuatan Golkar, yuk. Setuju? Baik, terima kasih. Perbaiki itu. Terima kasih. Waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Terima kasih. 8 calon ketua umum sudah menyampaikan visi misinya. Partai Golkar memiliki 91 kursi di DPR. 18 juta suara lebih ketika pemilu 2014. Artinya pemimpin mereka harus bisa teruji. Nah, selepas pariwara, para panelis akan menguji mereka satu persatu. Tetaplah bersama kami. Seperti apa ujian tersebut? Tetapkan kembali.